Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin lan hadirat, saha adik-adik, pemuda-pemudi ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga ingkang sepisan kula lan panjenengan sedanten sareng-sareng ngunjukaken puja lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing sonten dinten ingkang sae punika dinten Ahad Surya kaping 16 menika dintenipun sampun 16 Ramadan 1446 Hijriah. Bilih sampun lewat 16 dinten. Kinten-kinten kirang 13 dinten utawi 11 dinten malih. Nggih sing pun kelewat langkung kathah. Sing ajeng dipun panggihi ya, sing yang akan datang tinggal ya lebih sedikit, tinggal 13 atau 14 hari. Kita sepura jamaah sekalian, matur nuwun sanget dumateng panitia Bapak Samino lan bapak-bapak sedantenipun ingkang sampun maringi kesempatan wonten ing pepanggihan ingkang saya punika bilih tema utawi materi menika seandainya menika Ramadan yang terakhir. Mugi-mugi tasih kaparingan Ramadan ingkang kathah nggih. Allahumma amin. Nggih menika nggih kita nyuwun dumateng Allah taala wonten ing papan ingkang sae punika wonten Masjid An-Nur wonten wekdal ingkang sae menjelang buka puasa. Supados kula lan panjenengan sedanten dipun paringi yuswa ingkang panjang, kesempatan saged kepanggih kalian Ramadan ingkang badhe nggih ingkang badhe nggih kepanggih pinjang. Allahumma amin. Pilih wonten ing wulan suci Ramadan para jamaah sekalian menika wulan ingkang kebak rahmat, kebak berkah lan kebak ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Lan klebet wonten ing wekdal Ramadan menika Allah Subhanahu wa taala maringi pembebasan dari siksa neraka. Dados dipun bebasaken saking siksa neraka. Menika janjinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana awalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, sejak malam pertama kalau ben Jumat malam Sabtu yang pertama, suffidatis syayatin, maka setan-setan dibelenggu, wa maradatul jin, dan jin yang jahat juga dikerangkeng. Setan dibelenggu, jin dikerangkeng. Biasanya nggoda manusia, sekarang dibelenggu, nggak bisa nggoda manusia. Biasanya ngojok-ojoki manusia, sekarang nggak bisa. Kesempatan untuk menggoda manusia lebih sedikit. Yaitu penjelasan dari para ulama, maksudnya dibelenggu bukan berarti nggak ada setan lagi.
tetap masih ada setan, masih ada jin yang jahat yang ngajak-ajak kepada keburukan, tapi prosentasenya lebih sedikit. Setannya saja sudah dikerangkeng. Jangan sampai kita malah menjadi setan, ngajak-ajak temannya untuk nggak puasa, ngajak-ajak orang lain untuk yang nggak benar, nggak baik, maksiat. Jangan sampai kita malah jadi setan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan, wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Ya, pintu neraka disebutkan di dalam Al-Quran ada 7 pintu neraka. Ya, na'udzubillah. Yang mana pintu itu dijaga oleh malaikat Malik yang sangat kejam. Ya, kalau sudah masuk neraka nggak ada mau disuap, malaikatnya nggak bisa karena kejam, sudah sangar. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pintu-pintu neraka itu sudah dijaga malaikat-malaikat ghilad yang keras, syidad yang kasar, yang bengis. Mereka tidak pernah membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan apa yang mereka diperintah. Mereka sudah siap siaga selalu menjalankan tugas dari Allah ta'ala. Kita mau negosiasi nggak bisa dengan malaikat yang menjaga neraka. Jadi itu para jamaah sekalian, pintu neraka yang jumlahnya 7 sudah ditutup, tidak dibuka satu pintu pun juga. Itu mulai awal Ramadan malam pertama. Ya, sudah ditutup pintu neraka. Maksudnya bukan berarti nggak ada orang yang masuk neraka lagi, bukan. Tetap ada yang masuk neraka, tapi kesempatan masuk neraka sudah semakin kecil. Ya, karena pintunya sudah ditutup. Ya, sudah ditutup. Jangan masuk sini, masuk yang sana, surga. Ya, masuklah surga, jangan ke sini. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa futtihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun. Maka dibukalah pintu-pintu surga. Pintu surga jumlahnya lebih banyak 8. Ya, pintu-pintu surga. Dan pintu yang terkenal yaitu pintu Rayyan, yang tidak akan masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan itu kecuali orang yang berpuasa. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita di dunia senang berpuasa, menjalankan puasa Ramadan, puasa sunnah, itu nanti dipersilahkan masuk ke dalam surga melalui pintu khusus, pintu Rayyan. Jadi pintu-pintu itu pintu apa saja, Pak? Pintu sholat, orang yang gemar sholat melalui pintu sholat. Pintu sedekah, orang yang gemar zakat, sedekah, infak masuk pintu sedekah. Ada pintu jihad, orang yang gemar berjihad di jalan Allah masuk pintu jihad. Ada yang gemar berbakti kepada ibu dan bapaknya masuk pintu birrul walidain, dan pintu-pintu yang lain. Pintu tersebut namanya pintu amalan-amalan yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Kemudian, apakah ada orang yang bisa masuk surga melalui pintu 8 itu semuanya? Ada. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat Abu Bakar, wahai Rasulullah, apakah nanti ada orang dari umatnya panjenengan yang masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu itu? Ya, ada, dan saya berharap engkaulah orangnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sudah dijamin masuk surga. Ya, karena beliau sholatnya ahli sholat, zakat ahli sedekah, infakkan semua hartanya di jalan Allah.
Ketika Rasulullah berjihad di jalan Allah, semua diinfakkan, untanya dikasihkan semua di jalan Allah, rumahnya dikasihkan semua. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu siapa? Apa? Tabunganmu di mana? Sudah nggak ada. Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan, sisakan Allah dan Rasulnya. Saya titipkan keluarga saya pada Allah dan Rasulnya. Itu Abu Bakar, orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Kalau kita boleh menginfakkan hartanya, tapi tidak boleh semuanya. Boleh juga mewasiatkan hartanya, kalau nanti saya meninggal, harta saya semuanya untuk di jalan Allah, nggak boleh. Mewasiatkan seluruh hartanya nggak boleh. Ada salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika sakit parah, mewasiatkan hartanya, wahai Rasulullah, seluruh harta saya di jalan Allah. Rasulullah melarang, nggak boleh. Wahai Sa'ad, nggak boleh. Kalau nggak boleh, separuh saja dari harta saya, kalau saya mati nanti untuk di jalan Allah, nggak boleh. Kalau nggak boleh, wahai Rasul, 2/3 nggak boleh juga. Kalau begitu sepertiga baru boleh. Sepertiga itu sudah banyak. Kalau kamu meninggalkan dunia ini, sedangkan anak-anakmu dalam keadaan cukup, anak-anakmu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta kepada orang lain. Nah, menikah para jamaah sekalian, kalau wasiat, wasiat itu nanti dieksekusi kalau sudah kita nggak ada. Saya wasiatkan harta saya 1/3 di jalan Allah, untuk masjid, untuk pesantren, untuk madrasah, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, boleh. Maksimal 1/3. Yang lebih baik kurang dari 1/3, 1/5, 1/6, 1/8, jangan sampai lebih dari 1/3. Itu kalau kita mau wasiat. Wasiat itu berarti kita punya harta, yang ditinggalkan sudah ada. Kenapa? Karena harta kita, para jamaah sekalian, harta kita pada dasarnya itu ada 2 kemungkinan, menjadi milik kita sendiri dan menjadi milik ahli waris kita. Harta yang menjadi milik kita, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, itu harta kita, milik kita. Tapi kalau harta yang kita simpan, itu milik ahli waris kita. Kita nyimpan harta, kemudian kita nabung, saldonya sudah banyak. Kita punya tanah, rumah, sewaktu-waktu kita meninggal, bukan punya kita, punya ahli waris kita, punya orang yang masih hidup dari ahli waris kita. Mungkin ahli waris kita butuh uang, kemudian dijual rumahnya, kemudian dijual mobilnya, kemudian dijual yang lain, yaitu jadi milik mereka. Tapi kalau harta kita yang betul-betul saldo akhirat, ada saldo akhirat, itu yang kita infakkan, kita masukkan ke kotak infak, kita bantukan ke masjid, kita berikan untuk buka puasa, kita berikan untuk fakir miskin, kita bagikan untuk anak yatim. Itu harta kita yang sebenarnya. Itu para jamaah sekalian, intinya kita bisa masuk surga melalui pintu yang menjadi amal kebaikan kita. Kemudian apakah ada orang Islam kok bisa masuk surga tapi nggak puasa? Barangkali ada orang sudah masuk Islam, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, belum sampai bulan Ramadan sudah wafat. Allah masukkan surga. Mungkin nggak lewat pintu royan, karena dia nggak puasa, belum pernah berpuasa. Sahabat itu di antara mereka ada yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian ikut perang, kemudian meninggal dunia, terbunuh di medan perang, masuk surga. Belum pernah sholat,
belum pernah puasa, belum pernah amalan-amalan ibadah yang lain, tapi dijamin sama Rasulullah masuk ke dalam surga. Ada yang seperti itu. Ya, itu ya ada di antara sahabat masuk surga tapi belum pernah puasa. Tapi kalau kita ya sudah masuk Islam, sudah Islam sejak kecil, sudah ketemu Ramadan ya bertahun-tahun. Ya kalau kita sekarang umurnya 50 tahun sudah ketemu Ramadan ya 40 kali 40 tahun. Ya kalau 10 tahun sudah bisa puasa, tapi kok kita nggak puasa. Nah ini ya kita kemana saja. Ya padahal sudah ketemu Ramadan lagi, ganti tahun ketemu Ramadan lagi, ganti tahun ketemu Ramadan lagi. Ya sayang sekali kalau kita tidak berpuasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian para jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, menambahkan di dalam hadis tersebut, wa yunadi munadin ya bagil khair aqbil wa ya bagi syar aksir. Kemudian pada malam pertama bulan Ramadan, setan dibelenggu, jin dikerangkeng, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Kemudian ada yang memanggil, yaitu malaikat. Ya malaikat itu memanggil, ya bagil khair, hai orang yang ingin berbuat baik, akbil kesinilah. Ini waktunya kita ya setar berangkat malam pertama di bulan Ramadan. Kemudian dipanggil lagi, wa ya bagi syar aksir, wahai orang-orang yang ingin maksiat, orang-orang yang ingin kejelekan, orang-orang yang ingin keburukan, cukuplah sampai di sini. Ini sekarang malam pertama Ramadan. Ayo kita berhenti. Ya kita ganti haluan. Yang kemarin kita ya kurang semangat, sekarang kita semangat. Ya, ini sejak malam pertama. Malam pertama, malam kedua, malam semalam malam 16, nanti malam 17 masih ada kesempatan. Ya, untuk berbuat kebaikan, karena orang yang ingin berbuat baik dipanggil oleh malaikat, wa ya bagil khair, orang yang ingin berbuat baik kesinilah, ini waktunya kalian beramal. Silahkan sholat malam, tarwih, sholat witir, ya silahkan kalau pagi ya berpuasa sampai sore, ya silahkan waktunya longgar baca Quran, silahkan kalau punya kelebihan harta disedekahkan, diinfakkan. Kalau kita punya ya saudara yang membutuhkan, kita bantu dengan tenaga, dengan pikiran. Kalau kamu punya ilmu, ayo ditularkan kepada orang lain. Ya, ayo baca Quran bersama. Ini waktunya sejak malam pertama. Ya di bulan Ramadan. Wa ya bagil khair aqbil. Orang yang ingin kebaikan, ayo ke sini. Ayo kita mulai. Ya, ayo kita ya berangkat. Ya kalau kita mau naik kereta, ini keretanya mau berangkat, ini sudah di tengah perjalanan. Nggak ada istilahnya ya terlambat. Kalau naik kereta terlambat ada. Ya, tapi kalau Ramadan, kereta Ramadan nggak ada terlambat. Pak, saya mau puasa besok, kemarin nggak puasa, nggak apa-apa. Saudara kita ada yang ya kemarin belum tahu kalau puasa itu ya wajib, saya mau puasa sekarang, nggak apa-apa. Ya, kalau kemarin belum sholat tarwih, sekarang mau sholat tarwih, nggak apa-apa. Ya sampai malam yang terakhir, sekarang masih ada kesempatan. Jangan sampai tahun depan aja Pak saya mau sholat, mau puasa. Siapa yang menjamin tahun depan bisa ketemu lagi dengan Ramadan? Siapa yang menjamin kalau tahun depan ketemu Ramadan masih sehat? Ya kalau ketemu Ramadan sakit nggak bisa puasa. Ya sekarang ketika kita masih sehat, ya kita puasa, kita ibadah, berbuat baik. Dan sekarang alhamdulillah masih punya harta, kita bisa berbuat baik. Ya kalau tahun depan kita ya dalam keadaan nggak bisa atau belum diberi kesempatan lagi oleh Allah Ta'ala, ya kita juga akan menyesal. Karena para jamaah sekalian, ya
tahun lalu yang bersama kita itu saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, ya, orang-orang yang teman-teman kita buka bersama-bersama, ya, kemudian sholat tarawih bareng, Idul Fitri bareng. Tahun ini ada yang nggak bisa bersama lagi, ya, di antara tetangga kita, ya. Ya, kemarin saja yang ada lelayu, ya, 3, ya, saya ke Bekonang itu ada saudara yang meninggal, padahal 3 hari sebelumnya takziah bareng-bareng, ya, hari Ahad itu takziah bareng-bareng, ya, dia cerita, ya, dia masih kerabat, Le, saya habis umrah, alhamdulillah, Le, habis umrah sama istrinya, sehat, ya, takziah itu ngangkat jenazah, yang gali kubur di Bekonang sana. Terus tiba-tiba hari Jumat kemarin pagi nggak ada, itu, ya, padahal ya dalam keadaan puasa, dalam keadaan habis, ya, umroh, itu nggak tahu. Ya, demikian juga, ya, teman kita, ya, teman kalau reuni sekolah SMA tahun kemarin buka puasa bersama, ya, tahun ini sudah nggak ada, ya, sudah, ya, ada di alam barzah. Jadi yang seperti itu para jamaah sekalian, mumpung masih diberikan kesempatan, nggak ada istilah terlambat, ya, masih ada kesempatan, ya, 13 hari atau 14 hari, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabulkan, ya, doa-doa kita, menerima amal kebaikan kita semua, Allahumma amin. Kemudian para jamaah sekalian, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menutup di dalam hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari siksa neraka, dan itu terjadi setiap malam Ramadan. Di setiap malam Ramadan, mulai malam pertama sampai malam yang terakhir, setiap malam Allah Ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka. Jadi kalau sudah dibebaskan dari siksa neraka para jamaah sekalian, itu lebih daripada masuk surga, lebih daripada masuk surga. Karena orang yang beriman, orang yang bertauhid, insya Allah kalau tauhidnya benar akan masuk surga. Tapi kalau dia punya dosa besar, masuk neraka dulu, mampir neraka dulu. Ada salah seorang yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, salah seorang itu disiksa di neraka karena dosa besar. Ia disiksa kepanasan sampai hitam, jadi arang, sudah susah sekali. Kemudian Allah ambil dari neraka, ya, karena dia orang yang bertauhid, orang yang beriman, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sungai. Kemudian berubahlah tubuhnya yang hitam seperti arang itu berubah jadi bersih, putih bersih. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga karena keimanannya. Kemudian orang tersebut sangat bahagia, sangat, ya, beruntung, ya, dari orang yang paling susah menjadi orang yang paling bahagia. Padahal dia masuk surga, tingkatan surga yang paling rendah, orang yang terakhir masuk surga, tapi sangat bahagia sekali. Alhamdulillah. Ya, kalau orang beriman, bertauhid, meskipun dia punya salah, punya dosa, akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau ini orang yang dibebaskan dari siksa neraka, ya, tidak masuk neraka, masuk surga. Ya, subhanallah, orang tersebut adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan sebagai ladang untuk berbuat kebaikan, sebagai sarana untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah, ya, ini luar biasa sekali. Setiap malam, ya, Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka. Ya, tidak disebutkan nama-namanya. Malam pertama ada siapa yang Allah bebaskan? Tentunya mereka orang yang puasa, ya, di siang hari menjaga puasanya.
kemudian selalu ya sholat tarawih, ya kemudian ya meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, ya sebaik-baik zikir membaca Quran, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Quran. Karena Al-Quran itu kalau kita baca para jamaah sekalian, kita tenang. Dari ayat pertama sampai terakhir ya diperintahkan beribadah hanya kepada Allah. Ya, semakin banyak baca Quran semakin tenang. Ya nggak mungkin kalau kita baca Quran pusing, itu nggak mungkin. Mungkin salah cara kita baca Quran kok mumet, itu nggak ada. Ya kalau baca ya Facebook itu ya mungkin ya mumet, ya pusing. Baca WA terkadang ya kita ya marah-marah baca WA sendiri, HP-nya dilempar ya karena perkataan manusia. Kalau Al-Quran ini kalamnya Allah, ya perkataan Allah, pangendikanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dibaca nggak pernah bosan. Contohnya Al-Fatihah, sehari kita baca 17 kali dalam 17 rakaat. Apa ada orang Islam, Pak saya bosan Al-Fatihah? Ya nggak ada. Ya, padahal setiap hari dibaca. Karena Al-Fatihah itu ya intinya Al-Quran ada di Al-Fatihah. Ya tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita beribadah hanya kepada Allah, ya mengagungkan Allah, iman kepada hari kiamat. Kemudian di sana ada jalannya manusia yang terbagi menjadi 3. Jalannya orang yang Allah ridhai, ya alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah orang-orang para nabi, para syuhada, para sholihin, ya orang-orang yang saleh. Ya, kemudian jalan yang lain yaitu jalannya orang yang dimurkai, orang-orang Yahudi. Ya punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kemudian yang ketiga jalannya orang-orang Nasara. Orang Nasara itu banyak beramal tapi tidak punya ilmu. Beramal tanpa dasar ilmu. Jadi para jamaah sekalian, induk ya Al-Quran ada di Al-Fatihah. Maka dari itu membaca setiap hari 17 kali nggak pernah bosan. Ini karena kalau kita baca Al-Fatihah seakan-akan kita bercakap-cakap dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya kami ini hanya beribadah kepadamu ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Selalu bercakap-cakap dengan Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, tadi ya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari siksa neraka setiap malam. Bukan pada malam Lailatul Qadar saja. Lailatul Qadar itu juga ada ya yang dibebaskan oleh Allah, tapi bukan itu saja, setiap malam. Malam 1, malam 2, malam 3 sampai malam terakhir. Maka dari itu ya kesempatan bagi kita selama bulan Ramadan, Allah memberi kesempatan, memberi kuota. Siapa yang mau kuota dari Allah, ya ini kuotanya dibebaskan dari neraka. Ya bisa dimasuki oleh kita, oleh orang tua kita, ya oleh kerabat kita, anak-anak kita, semuanya bisa masuk di dalam kuota. Dan kuotanya tidak dibatasi. Ya Allah tidak membatasi. Malam ini 1000 nggak dibatasi. Malam ini 1 juta, 2 juta silahkan. Dari hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi, Allah akan membebaskan mereka dari siksa neraka. Ya ini sudah dicatat oleh Allah. Dan kita tinggal ngambil jatah atau tidak. Ya, mudah-mudahan setiap malam ya kita termasuk orang yang Allah bebaskan dari siksa neraka. Allahumma amin. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau adalah orang yang paling dermawan.
Ya, orang yang paling pemurah. Ya, kalau batuk-batuk nanti buka puasa sembuh ya, tapi nunggu dulu. Ya, nunggu dulu. Jadi Rasulullah SAW beliau orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadan nas. Ya, dikatakan oleh Ibunda Aisyah, beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu minar rihil mursalah. Beliau di bulan Ramadan lebih dermawan daripada angin yang ditiup, angin yang dikirim. Kalau angin yang dikirim itu ya berhembus banyak. Rasulullah lebih dermawan lagi. Dan beliau dermawannya itu bukan hanya dengan harta. Ya, kalau dengan harta Rasulullah itu sudah ya tidak ada ya tandingannya. Ada orang minta dikasih. Ya, hartanya diinfakkan di jalan Allah. Sampai beliau hidupnya sederhana sekali. Itu nabinya Allah, ya Rasulullah. Ya, ada seorang badui datang, "Hai Muhammad, aku minta dari apa yang kamu miliki." Dikasih. Ya, dikasih. Beliau tidak pernah menolak orang yang minta. Ya, dikasih. Ada orang yang minta tolong, dibantu sama Rasulullah. Ada orang yang minta ya bantuan apa saja, nasihat, dinasehati oleh Rasulullah. Ada orang yang bertanya tentang ilmu agama, dikasih sama Rasulullah. Sahabat bertanya tentang akhirat, dijawab oleh Rasulullah. Sahabat bertanya tentang urusan dunia, dijawab oleh Rasulullah SAW. Itu adalah Rasulullah orang yang sangat dermawan. Ya, beliau pernah bersabda, kamu jangan tolak orang yang minta, sehingga orang yang miskin itu jangan kamu suruh pulang ya tanpa apa-apa, ya meskipun hanya dengan ya kulit, ya kulit dari kulitnya binatang, ya binatang itu unta atau keledai atau apa yang halal dimakan. Meskipun kamu punya itu, kamu berikan. Yaitu ya dermawannya Rasulullah SAW. Demikian juga istri Rasulullah, Ibunda Aisyah. Ya, beliau hanya punya kurma 2. Kemudian datang seorang ibu dan anaknya perempuan. Ya, kurmanya nggak jadi dimakan, dikasihkan kepada ibunya dan kepada anak perempuannya. Ya, itu ya kedermawannya Rasulullah dan keluarganya, ya dan istrinya, ya dan ya seluruh kerabatnya terkenal dengan kedermawanannya. Dan Rasulullah SAW sangat dermawan di bulan Ramadan ketika didatangi oleh Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah ya dengan merubah bentuk menjadi seorang laki-laki. Jadi malaikat itu, para jamaah sekalian, bisa merubah bentuk menjadi laki-laki. Ya, ketika ya kisah Nabi Lut juga demikian. Ya, Nabi Lut itu kaumnya naudzubillah menyukai sesama jenis, laki-laki suka laki-laki. Kemudian malaikat-malaikat itu diutus oleh Allah untuk mengadab kaumnya Nabi Lut. Ini malaikat merubah bentuk menjadi laki-laki yang tampan, pemuda-pemuda yang tampan. Kemudian bertamu di rumahnya Nabi Lut. Ya, istrinya Nabi Lut ini, ya, qadarullah itu belum beriman dan memberi informasi. Ya, di rumahnya Lut itu ada laki-laki yang tampan. Ya, kalian pasti suka. Mereka laki-laki itu datang ke situ. Kemudian Nabi Lut mengatakan, kenapa kalian? Kalau kalian laki-laki, saya punya anak perempuan, kalian nikahi anak perempuan saya, ya lebih baik. Jangan mencari laki-laki. Ya, penyakit pada zaman sekarang namanya LGBT. Ya, lesbian, ya transgender, ya dan tadi ya sesama jenis.
Yang seperti itu ya dosa besar. Ya, dosa besar yang lebih besar daripada perbuatan zina. Waliyadzubillah. Sama-sama jelek. Ya, sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu berkata kepada Nabi Lut, "Jangan khawatir, hai Lut. Ya, kami ini utusan Allah. Kami ini disuruh oleh Allah untuk menghukum mereka." Ya. Kemudian disuruh pergi, "Wahai Lut, kamu pergi bersama keluargamu, bersama orang yang beriman kepadamu." Ya, ada anaknya Nabi Lut sama istri Nabi Lut tidak mau ikut. Ya, kemudian diturunkan batu-batu dari langit. Ya, diturunkan batu-batu dari langit untuk mengadab mereka, kaum yang disebut liwat. Ya, di satu tempat namanya kota Sodom. Ya, kota Sodom, sehingga mereka disebut kaum Sodomi. Ya, kotanya Sodom. Ya, dibalik tanahnya, kemudian ditenggelamkan sampai sekarang menjadi laut mati. Laut mati itu sudah tidak ada gaya gravitasi. Orang renang di sana nggak hanyut, nggak tenggelam. Yaitu sekarang ada di Yordan. Dulu kaumnya Nabi Nuh. Ya, malaikat itu merubah bentuk menjadi laki-laki bisa. Termasuk malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Muhammad merubah bentuk menjadi laki-laki. Dan pernah merubah bentuk menjadi laki-laki seperti sahabat yang tampan, sahabat yang ganteng, yaitu Dihyah Al-Kalbi. Ya, malaikat. Ketika berjumpa dengan Jibril, Rasulullah SAW sangat dermawan. Dan ketika berjumpa dengan Jibril, ya, Rasulullah SAW menyemakkan bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Ya, dalam sebulan sekali. Khatam. Setiap hari disemakkan bacaan Al-Quran. Ya, dari awal yang Rasulullah terima pertama kali sampai terakhir ketika itu. Kemudian ketika tahun beliau wafat, sebelum beliau wafat, Ramadan terakhir, malaikat Jibril datang, Rasulullah menyemakkan bacaan Al-Quran 2 kali khatam. Di bulan Ramadan itu 2 kali khatam. Ya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat dermawan. Dan di antara kedermawanannya, beliau membaca Quran dengan ikhlas, dengan banyak. Ya, dan beliau juga bersedekah. Dan beliau berinfak di jalan Allah. Ya, ketika beliau menyembelih hadyu ketika haji wada, ya, itu beliau membawa binatang ternak yang itu onta, jumlahnya 100 onta. Ya, bisa dibayangkan 100 onta itu kalau sekarang 1 onta ya seharga sapi. Sapi harganya 30 juta, onta juga sama. Ya, kalau 100 sudah 3 miliar. Itu dibawa oleh Rasulullah ke Mekah semuanya, kemudian disembelih. Kemudian dibagikan kepada fakir dan miskin. Jadi para jamaah sekalian, itu menunjukkan kedermawanan Rasulullah SAW yang harus sebaiknya kita contoh. Ya, kita sebagai kaum muslimin, ya, kalau kita memperhatikan saudara kita, ya, tetangga kita, ada fakir, miskin, anak yatim, yaitu sebagai satu kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka, untuk menyayangi mereka. Ya, demikian juga amalan-amalan yang lain. Rasulullah beliau bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi wa lam yunqas min ujurihi syai'an." Jadi orang yang memberi makan berbuka untuk orang yang puasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Dan orang yang berpuasa tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Jadi para jamaah sekalian yang demikian, di antara amalan-amalan yang bisa kita tingkatkan, kita pertahankan sampai nanti akhir Ramadan, mari kita pertahankan. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah mencatat kita sebagai di antara orang-orang yang dibebaskan dari siksa neraka. Bersama dengan keluarga kita, dengan orang tua kita,
ya, dan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan tahun berikutnya, sedangkan kita dalam keadaan sehat walafiat, sedangkan kita dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan yang baik. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal keperbuatan kita di bulan Ramadan ini, dan ya, melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita ya di sisi Allah Ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.